Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Aslamati, Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Hamzanwadi, Nahdlatul Wathon Pancor. Di sini sebelum saya ke inti dari video ini, tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk menuntaskan MK pengelolaan kelas, yaitu UAS saya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan, kita ke intinya, saya akan menjelaskan 5 tahap tentang pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran kelas rangkap. Pengertian pembelajaran kelas rangkap adalah suatu pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru itu sendiri untuk mengajarkan satu kelas dengan tingkatan yang berbeda-beda dengan waktu yang sama, dan menghadapi 2 atau lebih tingkatan kelas yang berbeda-beda, atau bisa juga dikatakan yaitu di mana guru disyaratkan untuk untuk mengelola kelas tersebut atau mengajar kelas tersebut dengan tingkatan yang berbeda-beda, dengan tingkatan kemampuan anak yang berbeda-beda. Nah, di sini pengalaman saya sendiri yaitu pernah kita literasi. Nah, di sini tidak terlalu jauh beda dengan literasi yang sudah kami terapkan di sekolah. Nah, di sini di literasi tersebut yaitu ada 3 tahap untuk menunjang anak agar bisa membaca. Yang pertama yaitu tahap pemula, yang kedua paragraf dan kata, yang ketiga yaitu cerita. Nah, di dalam 3 level ini anak dibagi satu kelas itu, di mana tingkatan anak berbeda-beda ditaruh di sana dengan kemampuan berpikir mereka yang berbeda-beda. Nah, di sana tidak terlalu jauh letaknya dengan pengertian pembelajaran kelas rangkap itu sendiri. Yang kedua yaitu tujuan dari PKR itu sendiri. Tujuan dari pembelajaran kelas rangkap yaitu untuk mengatasi kekurangan pendidik agar mutu layanan pendidikan terpenuhi secara optimal. Dimana karena saat sekarang ini banyak sekali anak-anak yang putus sekolah gara-gara dimana desanya atau tempatnya itu terlalu jauh dari sekolah. Nah, di sini tujuan terpenting dari pembelajaran kelas rangkap ini yaitu untuk mengajarkan anak didik atau peserta didik yang kekurangan atau yang menjauh pelosok rumahnya. Nah, itu tujuan kita sebagai guru, dan untuk meminimalisir atau untuk meningkatkan kualitas pemikiran peserta didik itu sendiri. Dan yang terpenting yaitu untuk mengurangi angka tingkat putus sekolah dan pengulangan kelas. Dan di sini juga untuk meminimalisir angka kecerdasan seseorang murid dan untuk mengembangkan pengetahuan kognitif, efektif, dan psikomotorik anak tersebut. Yang ketiga yaitu manfaat dari PKR itu sendiri perlu kita ketahui. Nah, di sini banyak kelas rangkap itu sendiri. Selebih-lebihnya yang pertama yaitu mampu mengatasi kekurangan guru tersebut. Karena dimana kalau kita mengajarkan pembelajaran kelas rangkap ini yaitu untuk mengatasi siswa yang ingin bersekolah atau yang sudah putus sekolah, dimana kita sebagai seorang guru untuk mengajarkan pembelajaran kelas rangkap ini sendiri. Dan di sini dari sisi siswa sendiri bisa saling berinteraksi satu antara yang lainnya untuk memacu motivasi mereka sendiri. Nah, di sini juga serta keterlibatan orang tua. Nah, di sini memacu kepada keterlibatan orang tua agar anak itu prestasinya meningkat. Walaupun anak itu kekurangan atau putus sekolah, mereka akan berpikir bahwa ini ya enaknya sekolah gitu. Dan tujuan terpentingnya yaitu untuk mengajarkan anak-anak yang sekolahnya terpelosok atau anak-anak yang putus sekolah. Yang keempat yaitu kekurangan dan kelebihan dari PKR atau bisa dikatakan pembelajaran kelas rangkap. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari pembelajaran kelas rangkap. Nah, kenapa? Karena di sini sedikit yang saya ketahui kekurangannya yaitu di mana
anak-anak yang tidak bisa membaca atau anak-anak yang putus sekolah itu mengakibatkan di mana anak-anak proses berpikirnya itu tidak optimal gitu. Seperti di mana guru hanya sedikit yang mau, ketika anak yang diajarkan di pelosok-pelosok, tidak ada sekolah walaupun di tengah-tengah hutan rumahnya. Nah, disitulah tempat kekurangan di mana anak yang ingin sekolah itu tidak bisa sekolah. Nah, yang kedua yaitu kelebihan. Nah, di mana sedikit yang saya ketahui kelebihan dari pembelajaran kelas rangkap ini yaitu di mana seseorang guru akan terpenuhi cara mengajarnya. Misalkan ketika anak di pelosok tempatnya hidup dan anak jalanan yang putus sekolah, nah di sana kita bisa terjun. Selebih-lebihnya kita sebagai guru terjun di mana kita akan terjun untuk mengajarkan anak-anak tersebut seperti yang dikatakan dengan pembelajaran kelas rangkap. Yang kelima yaitu jenis-jenis PKR dan implementasinya. Nah, di sini ada 3 jenis kelas rangkap yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu 3 bagian kekurangan dan kelebihannya dan 3 jenis kelasnya. Yang pertama yaitu kelas rangkap 221 yaitu PKR pembelajaran kelas rangkap 221. Nah, kelebihannya di sini model ini bisa efektif apabila jumlah siswa yang terdiri dari 2 tingkatan kelas maksimum terdiri dari 25 siswa dengan suatu ruangan yang cukup luas. Nah, di sini yang kedua yaitu kekurangannya. Di sini bisa kita ketahui yaitu kekurangannya jika siswa dalam satu kelas jumlahnya lebih dari 25 siswa, maka harus dibagi menjadi 2 kelas karena itu terlalu membeludak siswanya. Bagaimana cara berpikir siswa itu tidak akan mampu untuk mengajarkan mereka sendiri. Yang kedua yaitu kelas rangkap 222 yaitu PKR pembelajaran kelas rangkap intinya. Nah, di sini kelebihannya yang pertama yaitu pengelolaan model 22 ini pembelajaran kelas rangkap yang dilakukan oleh guru dan saling membantu mengajarkan kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Nah, di sini kekurangannya yaitu model 22 ini lebih rumit daripada model 221 karena di mana guru akan mengajarkan atau harus mengelola 2 kelas dengan tingkatan yang berbeda dan dengan waktu yang sama. Yang bagian ketiga yaitu kelas rangkap 333. Nah, kelebihannya yaitu guru mengelola 3 tingkatan kelas yang dengan model 221 dengan model 333 di mana mata pelajaran yang sama berbeda dalam 3 ruangan. Misalkan guru mengajarkan 3 kelas dengan 3 mata pelajaran yang sama, itu kelebihannya. Dan yang kedua yaitu kekurangannya. Di sini di kelas PKR 33 ini untuk mengelola kelas ini dibutuhkan sedikit 2 atau lebih guru mengelolanya. Karena kalau kita sendiri tidak mungkin, karena di sini 3 kelas mengajarkan 1 mata pelajaran dengan guru yang sama. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.